Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa berjumpa dalam Tadarusan Alkitab. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengkhotbah pasal 3. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami boleh bisa melanjutkan Tadarusan Alkitab kami. Dan bicara kepada kami, berikan hikmat-Mu, rema-Mu kepada kami. Roh Kudus tolong kami bisa mengerti, memahami ayat-ayat yang kami baca. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan. Kami sungguh rindu mendapatkan hikmat, sehingga dengan hikmat itu kami bisa menata hidup kami ke depan menjadi jauh lebih baik. Di akhir hidup kami bisa menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sedikit pengkhotbah pasal 3, saya mengajak semua untuk satu hati kita menyembah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kembali, saudara. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangku, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagimu. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari sembah dia Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan atas kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Haleluya. Biar semua lutut bertelut, semua lidah menyembah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, satu-satunya Tuhan di hidup kami. Sebab tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Katakan, bukan karena kekuatanku, kekuatanku. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Amin ya Tuhan, benar itu Tuhan. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Semoga diberkati Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Terpujilah Yesus. Haleluya. Ya, kita akan melanjutkan pengkhotbah pasal yang ketiga, Bapak Ibu ya. Perikopnya untuk segala sesuatu ada waktunya. Bersama saya ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Perikop berikutnya, ketidakadilan dalam hidup. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya menjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, menarik lagi ya Bapak Ibu dalam pengkhotbah pasal 3, kembali si pengkhotbah Salomo
menyatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi ya selama ada waktunya tadi, kata Salomo, ya coba dinikmati ya. Karena ada waktunya lahir, ada waktunya meninggal. Kita nggak selamanya sehat gitu ya. Pasti ada waktunya juga kita alami sakit dan seterusnya dan seterusnya. Intinya saudara, Salomo ingin menekankan kita dalam Pengkhotbah 3 itu untuk ya melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian menyerahkannya kepada Allah ya. Karena Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Jadi menarik memang bahwa hidup di bumi ini kita harus kerja sedemikian rupa. Bahasa Salomo tadi dalam ayat yang keberapa, ayat ke-10 kalau tidak salah, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi Tuhan memberikan kita sesuatu untuk kita kerjakan, tapi harus diingat bahwa Allah akan membuat segala sesuatunya itu menjadi indah ya. Nah, cuma kita tuh nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, kata Salomo. Kita selalu tidak melihat bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, kita bekerja, ada ujung yang indah nanti, karena segala sesuatu indah. Tapi karena kita nggak bisa mengerti itu, ya kita akhirnya bekerja, melelahkan diri, begitu rupanya, ya menghabiskan banyak waktu, sehingga hal-hal yang mestinya penting menjadi hilang begitu. Karena kita tidak bekerja sesuai dengan apa yang sedang Tuhan rencanakan indah untuk kita. Saya nggak tahu, belum lama saya mendengar ada kesaksian seorang anak yang berkata bapaknya dulu adalah seorang penginjil, bapaknya dulu adalah seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Tapi mungkin karena lelah dan lain sebagainya, ya, dia akhirnya jatuh ya, dan ya menikah lagi dengan perempuan lain, gitu ya. Miris gitu ya. Karena dia mungkin berpikir bahwa dia melayani, maka upahnya itu mestinya berkat, upahnya itu bahagia, upahnya itu kenikmatan daging dan seterusnya. Padahal kalau kita melayani, ya tujuan kita melayani ya bekerja untuk Tuhan. Lakukan aja pekerjaan kita ini dengan sungguh. Tuhan, kata Salomo, nanti akan membuat semuanya indah. Nah, kapan indahnya itu kita nggak tahu. Indahnya seperti apapun kita tidak tahu. Nah, kalau kita mengerti rencananya Tuhan ini, ya akhirnya kita bekerja dalam apapun ya, bukan untuk pelayanan aja, dalam apapun. Kita melakukannya dengan enjoy, dengan nikmat. Terlebih kalau kita bekerja itu sesuai dengan passion kita. Bahasa teologianya, bahasa orang berimannya itu dengan calling kita, dengan panggilan kita. Dan kalau Bapak Ibu tanya sama saya hari ini calling saya. Ya. Jadi sepanjang hari tadi saya buat materi. Saya nyaris belum tidur siang sama sekali. Dari pagi habis nganterin anak. Dan tadi pagi juga Bapak Ibu kalau mengikuti Instagram, saya sharing di Instagram meskipun hanya beberapa menit. Kemudian habis sampai di rumah setelah nganterin anak, saya langsung di depan komputer buat 2-3 program, langsung rekaman ini untuk saudara. Tapi saya lewati dengan enjoy gitu, nggak ngerasa capek, nggak ngerasa terbebani, nggak ngerasa mikir nanti dapat apa dari melakukan ini. Nggak, saya kerjain aja gitu, karena saya menikmati. Sebab saya tahu, seperti Salomo tadi, bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Nah, indahnya itu apa? Saya nggak pikirin. Kapan juganya? Saya nggak mikirin. Yang saya kerjakan, pokok saya menikmati, karena yang saya kerjakan ini adalah panggilan Tuhan, dan saya menikmatinya. Mengerjakannya itu dengan kenikmatan, dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Saya tidak ada tekanan, tidak tertekan, dan seterusnya. Saya lakukan dengan santai, hati yang gembira, dan berharap nanti ini juga jadi berkat buat semuanya, gitu kan. Saudara bergembira juga mendapatkan apa yang saya bagikan kepada saudara. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh setiap kita, ya. Bahwa ya, kita tuh nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah itu. Nggak bisa lah kita. Tuhan cuma bilang bahwa segalanya nanti indah pada waktunya. Tapi bagaimananya, seperti apanya, kapannya, ya kita nggak bisa menyelami. Itu adalah areanya Tuhan.
pekerjaan yang Tuhan sedang rencanakan kepada kita itu kita kadang-kadang nggak tahu. Ya, saya tahu panggilan saya, tapi apa hasilnya ke depan? Bentuknya seperti apa? Kapannya? Saya nggak tahu apa itu, saudara. Saya cuma mengerjakan saja bagian saya yang saya tahu dengan do the best, dengan maksimal. Karena kebetulan saya mengerjakannya dengan sukacita, karena ini adalah passion saya, calling saya. Yakin banget ini. Ya, karena kalau bukan calling, saya nggak mungkin semangat seperti ini. Saya memang tidak seperti orang yang bekerja jam 8 sampai jam 5. Saya memang tidak bekerja seperti orang-orang lain yang ada target-target dalam pekerjaan. Tapi saya juga bekerja dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya untuk saya kerjakan. Ya, orang mungkin kalau ada di meja komputer dari pagi sampai menjelang malam terus bikin program, ya, coba mengeksposisi ayat, coba merenungkan firman Tuhan, capek juga. Tapi saya tidak, saya menikmati aja. Ya, mumpung juga saya masih kuat, mumpung badan ini masih bisa duduk tegap di depan komputer, ya saya kerjakan. Ya, bagi saya ini sambil saya semakin mengenal Tuhan. Dan itu tujuan saya. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Saya tidak pernah merasa saya sudah mengenal Tuhan. Saya berusaha untuk berpikir bahwa saya belum mengenal Tuhan, sehingga kerinduan, kehausan untuk mengenal Tuhan itu terus terpupuk dalam diri saya. Nah, ayo sama-sama Bapak Ibu kita memahami apa yang dikatakan Salomo ini. Ya. Kita imani saja. Kalau kita mengikuti apa yang Tuhan rencanakan buat kita, bahwa apa yang Tuhan kerjakan, setiap yang Tuhan kerjakan itu akan tetap selamanya. Bersifat kekal. Ya. Jadi ketika kita hidup seperti ini, tentu kita akan menjadi orang yang bahagia. Nah, Salomo juga mengatakan tadi bahwa Allah itu juga menguji, ya, menguji setiap kita, anak-anaknya. Bahkan ya kalau kita boleh jujur tadi, Salomo mengatakan bahwa kita itu sebenarnya Tuhan sedang menguji kita, kata Salomo, dengan memperlihatkan kita bahwa kita ini hanyalah seperti binatang. Binatang itu apa? Binatang itu ya mati pada akhirnya. Kita juga mati. Ya, kita memang makhluk yang spesial, tapi ujungnya kita juga mati. Ya. Sebagaimana yang satu mati, yang lain juga pasti mati. Ya. Selagi binatang punya nafas, kita punya nafas, binatang mati, kita pun pasti akan mati. Jadi, kadang kita selalu menganggap bahwa diri kita makhluk yang lebih unggul, membanggakan diri, padahal kita juga harusnya jujur bahwa kita sama binatang dan tumbuhan juga ada umurnya, ada masanya. Saya ngelihat anjing saya, saudara. Secara usia manusia dia sudah berusia hampir 4 tahun. Ya. Tapi kalau belajar dari buku-buku katanya usia 1 tahun manusia sama dengan 7 tahunnya anjing. Jadi kalau anjing saya tuh usianya 4 tahun manusia, 4 kali 7, anjing saya sudah berusia berapa? 7 kali 4, 14, 28 tahun. Sudah tua. Kalau ngomongin usia manusia, anjing saya tuh adalah adik dari anak-anak saya. Tapi kalau usia manusia 1 sama dengan usia anjing 7, maka anjing saya 28 tahun, lebih tua daripada anak saya yang pertama yang baru 17 tahun nanti bulan Januari. Ya, ya, saya sih berharap ya anjing saya bisa sampai umur 10 tahun, belasan tahun gitu. Jadi kalau dikaliin 7 tahun ya anjing saya bisa sampai umur 70 tahun manusia. Berharap sih ya. Pengen gitu nanti ketika anak-anak saya sudah pergi, ya, mengejar cita-cita mereka dengan kehidupan masa muda mereka. Ya, saya sama istri tinggal sama si Stanford aja nih, yang sudah cukup tua juga kali ya. Tapi ya, saya kalau ngeliat Stanford tuh, saya selalu bilang dalam hati, sama kadang-kadang ngomong sama dia, jangan mati muda ya Stan, temenin papa gitu. Sebab ya tadi ya saya melihat dia bukan cuma sekedar apa, tapi ya memang ya ngelihat pertumbuhannya sekarang di bagian dagunya sudah putih-putih gitu, agak putih-putih meskipun belum putih sekali, itu kan menandakan ketuaan ya. Pigmen tubuhnya, cat tubuhnya anjing golden yang warnanya emas tiba-tiba sudah ada putih-putihnya dikit gitu ya. Ya, terus melihat anjing golden teman-teman lain
Saya tergabung dalam sebuah WhatsApp grup yang isinya semuanya pemilik golden, yang fotonya menggambarkan anjing mereka yang usia 9 tahun, 10 tahun yang sudah memutih ya. Bahkan nggak sampai 10 tahun ada yang sudah lewat. Itu membuat hati saya juga sedih gitu ya. Karena si Stanford ini saya adopsi sejak dia umur 3 bulan, sangat kecil sekali. Sudah kayak darah daging sendiri gitu ya. Dan Salomo mengatakan ya, Tuhan tuh melihat kita, menguji kita dengan memperlihatkan kita seperti sama dengan binatang. Binatang bisa mati, kita pun mati. Jadi ya apa gitu loh yang harus kita banggakan ya. Apa yang harus kita sukacitakan gitu ya, di dalam hidup ini gitu. Ya. Segala sesuatunya ya sia-sia gitu ya. Binatang mati jadi debu, kita pun mati jadi debu, kata Alkitab demikian juga ya. Jadi belajarlah memahami ini ya. Belajarlah memahami bahwa segala sesuatu ada waktunya ya. Dengan harapan ketika kita menyadari ini ya, ketika kita ada di posisi ini ya, maksimalkan sungguh, syukuri sungguh. Sambil kita juga bukan ngoyo dengan hal-hal yang kita kerjakan dengan maunya kita, tapi kita pahami bahwa yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan rencana Dia. Sebab Dia membuat indah pada waktunya itu. Ya. Nah, supaya kita bisa merasakan itu, maka kita harus ada dalam jalannya Tuhan. Ya. Jadi dengan memahami ini, saya berharap semua kita juga menjadi orang yang lebih bijak. Jadi setiap kita bisa melewati hari yang baru ya bersyukur. Terus kerjakan dengan baik. Karena ada waktunya nanti kita tidak bisa lagi mengerjakan hal itu. Selalu saya punya prinsip kalau ada kesempatan jangan disia-siakan. Kesempatan kata orang bijak tidak datang 2 kali. Ya. Kalaupun kita tolak sebuah kesempatan atau opportunity, itu karena kita yakin bahwa opportunity itu, kesempatan itu kalau kita ambil tidak akan berfaedah bagi kita. Tapi kalau kita anggap berfaedah, ambil. Saya masih ingat banget ketika saya baru lulus, tepatnya bahkan belum lulus, belum diwisuda sebagai sarjana teologi ya. Kemudian ada tawaran dari dosen saya untuk menjadi pengajar juga di STT itu. Karena STT itu termasuk yang baru, saya angkatan kedua, belum punya dosen tetap banyak. Bahkan mungkin belum ada dosen tetapnya, hanya 1-2 aja yang bekerja tapi juga belum diangkat jadi dosen tetap, artinya belum ada di akte begitu ya. Dan ketika saya ditawarkan ya, saya nggak punya pengalaman sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar. Tapi bagi saya punya panggilan karunia mengajar dan ini kesempatan. Dan bagi saya kesempatan nggak datang 2 kali. Akhirnya saya ambil. Ada teman saya yang ditawarkan juga karena IP-nya juga cukup bagus, tapi nggak berani mengambil, ngerasa diri belum cukup dan belum mapan lah. Dan akhirnya terlambat. Saya ambil saja karena saya yakin, ya selama ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan selama ini adalah masuk dalam koridor panggilan Tuhan buat saya. Ya, disinilah saya harus mengajar. Ya saya memulai dengan sini. Meskipun ya ketika akhirnya saya mengajar, saya masih dengan gelar S1 saya, STH saya. STH ngajar STH itu aneh gitu ya. Tapi saya lakukan aja. Dan bahkan saya sempat mengajar di sebuah kelas di mana mahasiswanya itu adalah teman-teman seangkatan saya. Yang belum mengambil mata kuliah itu. Karena saya memang lebih cepat ya, mengambil lebih banyak. Saudara yang sudah dengar kesaksian saya pasti ngerti kenapanya gitu ya. Saya kerjakan itu ya. Ayo sama-sama. Selagi Tuhan masih beri kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Semoga diberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar lebih lagi memahami dari pengkhotbah pasal 3. Bagaimana kami tidak boleh menyia-nyiakan hidup. Kalau kami ada kesempatan yang terbaik, kami ambil, kami kerjakan karena kesempatan tidak datang 2 kali. Roh Kudus tolong kami, bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Yesus Kristus, ampuni salah dosa kami. Allah Tuhan Juru Selamat kami, satu-satunya yang hidup, tiada yang lain. Dan ke dalam tangan-Mu lah Yesus, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, selamat beristirahat, selamat malam minggu. Jangan lupa minggu besok kita beribadah ya. Saya mengajar jam 6 pagi
di online ibadah Minggu Raya dengan materi yang menarik ya. Saudara tentu tahu bahwa makanan yang Tuhan berikan kepada manusia itu biji-bijian. Itu berarti biji-bijian di mata Tuhan lebih bagus daripada yang lainnya. Kenapa? Kau mungkin nggak tahu. Mungkin kau tahu juga itu karena dari penelitian orang-orang yang bergelut dalam biji-bijian. Tapi saya akan membukakan suatu rahasia yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh saudara, yang saya ambil dari Alkitab kita. Jam 11-nya saya mengajar tentang Tritunggal yang saya imani sekarang. Tapi karena sudah masuk bulan Desember, kita akan coba ngomongin tentang Yesus Kristus yang berkaitan dengan Natal, tapi juga tidak jauh dari pengajaran Tritunggal yang sedang kita bahas sepanjang beberapa bulan ini. Saya rindu banget saudara mengenal Yesus yang benar itu. Tuhan Yesus yang benar itu. Ya. Dan minta maaf kalau saya mengajarkan Tuhan Yesus yang benar, yang saya imani sekarang itu tidak seperti yang dipahami gereja selama ini. Ya. Silahkan saudara uji pengajaran saya, libatkan Roh Kudus, jangan dulu berargumentasi atau berpikir apa-apa ya. Takutnya saudara salah ya. Saya selalu mengatakan coba dalami lagi ayat-ayat firman Tuhan. Coba dikeluarkan dulu pemikiran-pemikiran yang selama ini mendoktrin kita dari ajaran-ajaran gereja, tafsiran-tafsiran yang ada. Coba bacalah Alkitab dengan hati yang jujur bersama dengan Roh Kudus. Dan minta Roh Kudus singkapkan satu persatu itu. Saya cuma membagikan langkah-langkahnya, ya, membuka pintunya. Silakan saudara sendiri yang mau memang benar-benar mengalami kebenaran atau mengetahui kebenaran, menggumulinya sendiri bersama Roh Kudus. Sampai jumpa di hari Minggu besok dan dalam program Deep Talk Situasi di minggu depan. God bless you, semangat, dan Tuhan Yesus memberkati semua.